Saudara, yang membedakan kekristenan dengan agama apa saja di dunia itu bukan tentang ibadahnya atau kebaktiannya, bukan. Yang membedakan kekristenan dengan semua agama di dunia itu cuma beda hubungan antara yang disembah dan yang menyembah. Semua yang ada di dunia ini hubungan yang maha kudus, yang mereka bilang maha kuasa, yang disebut Tuhan oleh mereka, itu jauh sekali. Nah, hubungan kita dengan Dia, ingat, Tuhan Yesus mengajarkan, apabila kamu berdoa, katakan apa? Papa. Bayangkan, tidak ada agama manapun di dunia yang memberitahukan, yang mengajarkan bahwa kita sembah itu adalah Papa. Maka itu kenapa kita melihat dunia ini antara istri dan suami. Mengapa suami lebih banyak yang dirusak daripada istri? Karena dunia ingin merusak papa-papa. Kalau ayah-ayah dirusak di dunia, maka hubungan anak pun jadi rusak. Dan kalau anak-anak itu mau belajar kenal Tuhan, dia akan sulit. Sebab Tuhan itu adalah Papa. Nah, bukan cuma itu. Kedekatan kita dengan pencipta alam semesta itu gak cuma karena dia Papa. Kalau cuma dekat, saudara, itu masih bisa jauh, tidak? Dekat. Contoh aja, saudara pergi ke mall berdua, turun dari taksi atau turun dari angkot, turun dari mobil, dekat. Begitu sampai mall, nggak 5 menit, kok hilang? Ada di mana satu tadi? Kenapa? Karena kebutuhannya beda-beda. Tapi Yesus Tuhan kita mengajarkan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Nah, kalau begitu keadaannya, ini nggak cuma dekat, tapi apa? Menyatu. Siapa yang ngomong menyatu tadi? Di mana suara itu? Oh, di situ. Baik. Menyatu. Bahkan suara yang selama ini kita dengar salah. Immanuel, apa kepanjangannya? Ayo, apa Immanuel? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Apa Immanuel? Salah. Kalau beserta, itu juga masih bisa hilang. Di antara semua bahasa yang saya bisa ngerti, ternyata bahasa Jawa yang paling tepat terjemahnya. Loh, serius kok tertawa? Bukan, ini faktanya, cari. Dalam bahasa Jawa, Immanuel itu ditulis Gusti Nunggil Kelayan Kita. Kalau saudara masih ingat zaman Pak Harto dulu, ada kata manunggal. Apa arti kata manunggal? Itu bahasa Jawa. Ayo, manunggal, apa itu artinya? Menyatu. Nah, Gusti Nunggil itu pakai bahasa Jawa kuno, artinya bersatu. Jadi bukan beserta, tapi bersatu. Amin kan itu? Jadi hidup kita ini bukan cuma dekat, tapi menyatu. Saya tidak tahu alasan apa anak saya tadi milih pujian itu. Kenapa anda tadi milih pujian itu? Gak tahu. Dalam Kristus. Wah, itu luar biasa. Kita buka Efesus 1. Efesus pasal pertama. Mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat saudara dahsyat sekali. Gak apa-apa Pak Edwin, biar aja. Saya belum perlu sekarang, nanti kok itu. Udah? Efesus pasal pertama. Oke? Dari Paulus ayat 1. Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan kepada orang-orang kudus di Efesus. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan dibuat kaget di perikop ini. Kalau sempat kita hitung, saya belum sempat hitung. Saudara tolong hitung. Ada berapa kali kata di dalam, dan di dalam. Bukan beserta, tapi menyatu. Dan itu sungguh luar biasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 3. Terpujilah Tuhan dan Bapa Yahweh kita Yesus Kristus yang, ayo baca, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi untuk saudara dan saya
Ya, saya senang ada banyak anak-anak remaja di sini, ada 2 cucu saya juga ikut. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau kita misalnya saudara beli sesuatu yang ada istilah paket. Saudara makan, seringkali sekarang banyak restoran juga ada paket, bukan? Paket lunch, paket dinner. Banyak orang jual rumah, contohnya ada paket, dapat TV atau kulkas. Bahkan kemarin kami mendoakan rumah baru di, saya lupa kompleks apa, Serpong BSD situ ya. Nah ternyata sudah beli terus dapat bonus 100 juta lagi. Saya bilang kok bisa? Nah, itulah sistem orang dagang. Beli paket, saudara ke supermarket, ya ada bungkusan paket, misalnya keperluan mandi untuk cewek, untuk cowok, ngerti maksud saya? Satu kantong itu satu kotak ada paket, isinya apa-apa begitu. Nah saya tanya kepada saudara, segala sesuatu yang disebut paket itu bisa dibeli satu-satu atau tidak? Jawab, bisa beli satu-satu atau tidak? Tidak. Beli HP ada paketnya ini, beli laptop ada paket ini, tambahan-tambahan semua itu. Nah kita tidak bisa minta misalnya gini, saudara beli motor dapat bonus dalam satu paket, helm dan jaket. Jangan bilang saya nggak mau motornya, saya mau helm dan jaketnya saja. Bisa tidak? Tidak bisa, karena di dalam satu paket. Ayat 3 menjelaskan kepada kita untuk bisa memiliki segala berkat yang Bapa sediakan. Paketnya di mana? Loh, masa nggak lihat? Dalam Kristus. Kalau kita di luar Kristus, nggak dapat. Saudara, maka itu saya menolak kesaksian-kesaksian yang isinya begini. Saudara, saya itu baru bisa beli mobil setelah saya itu doa puasa sekian hari dalam sebulan, 4 bulan berturut-turut. Itu salah. Kalau Papa memberkati kita karena kita puasa, saudara, itu agama. Semua agama di dunia untuk memperoleh sesuatu dari yang mereka sembah, mereka harus buat sesuatu dulu. Betul tidak? Yang pernah beragama lain akan ngerti itu. Buat sesuatu dulu, baru kamu dapat sesuatu. Gereja-gereja karismatik Pantai Kosta sangat salah mengajarkan. Papa kita bukan tokoh agama. Dia itu Papa. Saya beri contoh. Jawab pertanyaan saya kalau ada kasus seperti ini. Dalam suatu keluarga, anak-anak di rumah itu tidak boleh sarapan sebelum ngepel, nyapu, bersihkan dapur, sikat kamar mandi. Ini anak atau pembantu? Nah itu dia. Ini pasti bukan anak, ini pembantunya. Jangan memberi kesaksian yang aneh-aneh. Saudara tahu kami menikah sudah 8 tahun misalnya. Ini kesaksian saya pernah dengar. Ternyata Tuhan jawab istri saya hamil 4 bulan. Karena 6 bulan terakhir ini saya rajin doa jam 4 pagi. Itu agama, saudara. Papa kita tidak bisa disuap dengan perbuatan kita. Maka itu jangan ngajari salah. Oh, kamu gak diberkati. Saya tanya, ini kalau saya pendeta, berapa jam kamu sehari doa? 1 jam. Kurang. Nah itu agama. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kamu? Kamu aja malas berdoa. Salah. Bukan ritualnya yang Papa mau. Hubungan, saudara. Betul? Anak-anak, kalian belum menikah bukan? Awas kecil-kecil menikah. Ya, yang masih remaja-remaja ini awas. Kapan Papa Mama itu menyayangi kalian? Apakah kalian suka mijetin Papa Mama baru dapat duit gitu? Berarti kalian bukan anak, tukang pijet dong. Karena kalau nggak mijet nggak dapat duit. Ayo. Konsepnya ini salah. Kalau Papa Mama di rumah, di lemari es ada makanan, di meja makan ada makanan, ada semuanya begitu. Dengarkan ini baik-baik. Papa capek tidak? Mamamu capek tidak? Tiap kali mau Papa minta, Ma boleh nggak ngambil di kulkas? Ma boleh nggak ngambil di lemari makan? Ma boleh makan itu enggak? Capek mamamu. Karena yang di rumah disediakan untuk kalian. Betul? Nggak usah minta-minta terus.
Kalau sepatu kalian jebol, masa papa mama pura-pura nggak tahu? Mau jebol, biarin aja. Nggak mungkin. Apakah kalian harus ngepel dulu 10 hari baru dapat sepatu baru? Membantu lagi itu. Nah, maka itu konsep itu salah. Yang lebih kurang ajar begini. Maaf, tadi saya terlambat datang, jadi waktu persembahan saya nggak tahu dengar doanya. Pas sangat salah doanya gitu. Tuhan pasti memberkati saudara karena saudara memberi. Salah. Kalau itu konsepnya, berarti Tuhan kita itu mata duitan. Bayangkan, kalau Tuhan kita baru memberkati kita setelah kita rajin memberi perpuluhan, memberi persembahan, apa bedanya dengan Gunung Kawi? Saya mau yakinkan saudara, maaf, mungkin buat saudara kaget. Tuhan kita nggak butuh duit, pekerjaannya yang butuh duit. Jangan salah ngomong, bukan Tuhan, mari kita memberi persembahan buat Tuhan. Salah. Dia tidak butuh persembahan kita. Dia punya semuanya, mau kasih apa? Kalau kita memberi karena kita taat dan mengasihi, bukan karena ingin dapat sesuatu tambahan dari dia. Itu konsep yang salah. Jangan saudara berkata, kalau saudara tidak memberi dia nggak berkati. Tidak. Karena kalau orang miskin, mau beri apa dia kalau nggak punya uang? Maka itu papa nggak mata duitan. Pekerjaannya yang perlu uang, bukan dia. Tahu ya? Jadi ada paket. Sudahlah, pokoknya kalau semua kita sudah di dalam Kristus, beres. Nggak usah pakai tambahan macam-macam. Karena kalau sudah di dalam Kristus, bisa berbuat dosa tidak? Loh, nggak bisa. Di dalam kok. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang lain, hebat sekali. Lanjut. Jadi berkat di dalam surga itu karena ada paketnya, bukan karena perbuatan kita. Oke, ayat 4. Sebab, ayo ayat 4, Efesus 1. Alkitab enggak? Bawa, pinjam sebelahnya. Kamu enggak bawa Alkitab? Ayo, semua. Ayo, yang bawa Alkitab. Baca, sebab ayat 4. Di dalam dia, stop dulu. Nah, ada lagi. Sudah berapa kali? Nanti hitungnya, saya enggak sempat ngitung. Sebab di dalam dia, dalam Kristus, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Berarti kita ini sudah dapat satu paket sejak kapan? Lo yang baca Alkitab, sejak kapan kita dapat paket? Wih, kalau dunia belum jadikan, jadi opa oma kita sudah ada atau belum? Lu cuma jawab, opa oma kita sudah ada atau belum? Jangan lagi opa opamu, Adam Hawa aja belum ada. Bayangkan begitu jauhnya ketetapan Papa di surga untuk yang dikasihin. Maka itu jangan menyuap Tuhan dengan pelayanan. Jangan, saudara. Kalau kita melayani karena kita mengasihi dia, bukan karena ingin dapat apa-apa dari dia. Kalau kita buat sesuatu lo dapat apa-apa, ingat itu pembantu. Jangan lupa kata itu. Kalau anak nggak perlu buat apa-apa baru dapat apa-apa. Amin. Anak itu otomatis punya hak. Karena kita dalam satu paket. Karena di rumah papa mama. Ayat 5 ya. Dalam apalagi kasih. Sama gak kasih itu adalah Tuhan kita? Padahal 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata Tuhan itu adalah kasih. Jadi saya ganti, dalam Tuhan, dalam Yesus, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya dari semula, saudara. Wah, hebat sekali. Kita sudah dapat paket. Maka itu saya tekankan, jangan mengajar yang salah. Tidak perlu kita buat ini, buat itu, baru dapat ini dan itu. Tidak. Kalau kita papa dengan anak, anak dengan papa, apa yang papa punya itu anak punya. Betul? Karena waktunya. Tapi jangan namain dulu. Karena banyak pendeta nggak melanjutkan. Cuma gini, apa yang Tuhan punya itu kita punya. Harusnya balik dong. Apa yang kita punya? Nah, itu jarang diajarkan. Maka itu banyak Kristen pelit. Karena nggak sampai lengkap. Tuhan punya juga kalau kita punya. Betul nggak? Nggak lengkap yang kita pelajari selama ini. Bukan cuma apa yang Tuhan punya kita punya. Harus adil. Maka yang kita punya pun Tuhan. Artinya apa?
Jangan pura-pura goblok, awas. Lo artinya apa? Oke, saya ngerti Pak Saudara. Saya balik dulu. Kalau saudara bisa berkata, puji Tuhan, apapun yang Tuhan punya, aku punya. Itu artinya apa? Ya pura-pura nggak tahu karena saya tahu mau disalahkan. Bukan. Artinya, kalau apa-apa yang Tuhan punya itu kita punya juga, itu artinya apa? Jadi kita punya hak untuk minta. Betul tidak? Apa-apa yang Tuhan punya kita punya. Tapi harus lengkap. Berarti apa-apa yang kita punya Tuhan yang punya, artinya. Nah, awas kamu gak ngasih. Gampang bukan hidup Kristen itu? Bukan karena perbuatan, karena hubungan papa dengan anak. Ayo, berapa banyak kalau Tuhan minta sesuatu kita gak mau kasih? Gak harus uang, minta waktu. Gak harus uang. Oke, saya kembali lagi ke ayat 5. Dalam kasih, dalam Tuhan Yesus, Ia telah menentukan kita dari semula. Oke, ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di. Nah, ini paketnya. Kalau saya baca dari belakang, kalau kita tidak hidup di dalam Dia, kita bisa dapat gak semua kasih karunia-Nya itu? Baca dapat tidak? Tidak. Nah, inilah paketnya. Harus di dalam Dia. Ya, saya ulangi ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasih. Paketnya di situ. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini artinya begini. Bukan karena perbuatan kita dikasih. Betul? Bukan karena pekerjaan kita diselamatkan. Itu Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Semua karena kasih karunia. Tanpa kita buat apa-apa. Maaf, kalau agama tidak bisa. Buat ini, buat itu, siksa diri, puasa, begini, baru kamu dapat. Itu pun masih mudah-mudahan. Betul? Nggak ada kepastian. Bayangkan, sudah capek-capek buntutnya, mudah-mudahan. Ngapain kalau begitu? Yang bisa membuat semuanya pasti cuma Yesus Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang lain. Saya stop dulu sampai ayat ini. Buka Yohanes 10 ayat yang ke-27. Tolong dibaca. 1, 2, 3. Nah, itu paketnya. Jangan tutup dulu. Itu paketnya. Ada 3. Dalam satu paket di dalam Yesus itu isinya 3 itu. Nomor 1. Apa kalimat pertama tadi? Nah, baca baik-baik. Artinya begini. Domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau saudara beli alat-alat elektronik, apalagi yang computerized, ya sekarang sudah banyak alat-alat pakai komputer, handphone itu komputerized semua, bukan elektronik lagi itu. Ya, alat-alat masak di rumah, banyak yang komputerized. Mesin cuci sudah bukan elektrik lagi, itu komputer karena digital semuanya. Nah, semua alat-alat itu harus ada buku petunjuknya atau tidak? Saya ulangi lagi. Jadi semua alat-alat yang kita beli itu ada buku petunjuknya atau tidak? Jawab ada tidak? Nah, jangan marah dong. Adanya marahnya bentak, kaget saya. Kata domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu artinya apa jadinya kalau barang-barang itu kita sudah beli mahal-mahal, tapi kita tidak mendengarkan petunjuknya. Kata lain apa mendengarkan petunjuknya? Saya sudah begitu kok nggak tahu. Membaca. Maka barang-barang itu akan apa? Yang harusnya barang itu mempermudah hidup kita, jadi kebalik mempersulit. Sebab tiap minggu itu uang servis. Kenapa barang-barang itu harus jadi ngerepotin kita? Tiap minggu bawa ke servis. Karena nggak ngerti, karena tidak mendengarkan petunjuknya. Betul? Pernah ada yang ngalami seperti itu? Ya cukup sekali, jangan goblok 2 kali loh ya. Cukup sekali aja bodohnya. Karena kita nggak mau dengar petunjuknya.
Maka itu banyak orang bisa beli alat-alat itu. Contohnya handphone saja. Banyak handphone yang fiturnya macam-macam, bukan bisa ini bisa. Sudahlah. Tapi karena malas baca petunjuknya, cuma dipakai telepon SMS, telepon SMS. Ya gobloknya ngapain beli mahal-mahal kalau cuma telepon SMS? Karena tidak mendengar petunjuknya. Maka itu seringkali paket-paket itu nggak ada artinya buat kita, karena kita tidak membaca aturannya. Maka itu ini hal yang pertama dalam paket itu, mendengar suara. Yang kedua, dan siapa mengenal siapa? Yang kedua tadi 27. Wah, luar biasa. Aku mengenal mereka. Mereka itu siapa? Kita. Aku itu siapa? Nah, bedanya apa? Kalau kita gini, saya beri contoh. Oh, SBY, kenal aku. Kalau kita yang ngomong, kira-kira yang mendengar kita ngomong itu reaksinya bagaimana? Oh, kenal aku SBY. Pret, katanya bilang gitu. Tapi kalau suatu hari di sebuah acara televisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, oh, Andreas Arifin, saya kenal. Nah, kalau yang ngomong kenal itu, yang dia hebat itu, orang percaya tidak? Nah, lihat ini. Untuk mendapatkan paket yang kedua itu luar biasa. Siapa mengenal siapa? Ayo baca Pak, siapa mengenal siapa? Ini penting. Pertanyaannya penting. Dalam kondisi apa Tuhan bisa mengakui aku kenal engkau? Oke, sulit mungkin pertanyaannya. Jawabannya, saya balik. Kapan saudara bisa mengakui seseorang di hadapan orang lain? Saya betul-betul kenal dia. Itu artinya apa? Jaminan atau tidak? Sehingga orang-orang yang gak kenal saudara kita ini jadi apa? Nah, ini yang penting. Bukan dari pihak kita yang kenal Tuhan. Dari pihak dia dulu harus memberikan sebuah pernyataan, aku kenal. Nah, pertanyaan berikut. Kapan saudara bisa mengakui di hadapan orang lain bahwa saudara kenal orang ini? Itu kalau apa? Punya hubungan, betul. Nggak cukup saudara. Setelah punya hubungan, mengetahui betul. Bergaul. Saudara, kalau saudara baca kitab Keluaran 33 ayat yang ke-17 itu kagum. Kalimat terakhir, karena aku mengenal engkau Musa. Bahasa Inggrisnya berkata, I know you by name Moses. Luar biasa. Saudara, sampai yang maha besar Bapa di surga dalam nama Yesus mendeklarasikan bahwa dia kenal kita, itu perlu waktu. Katakan amin. Dia perlu waktu untuk mengenali kita. Dengar ringkas. Ada satu cara saja yang sudah dipakai berabad-abad di dunia, bahwa untuk ngetes seseorang ini bisa dikenal, bisa dianggap jujur, dipercaya. Itu dengan apa? Pakai apa caranya? Sok lupa. Duit. Ya, betul enggak? Ternyata dari zaman dulu sekali sampai sekarang, untuk mengenal seseorang itu ngetesnya pakai duit. Dia jujur tidak? Nah, di Lukas pasal 16 ada ayat itu. Tuhan nguji kita pakai uang. Jujur enggak? Maka itu kalau saudara, ya gini, titip uang temanmu, enggak besar, cuma 20.000. Tahu-tahu katanya hilang 5.000. Uangnya nggak besar, cuma 5.000, tapi nilainya besar. Akhirnya apa? Berani nggak titip 2 juta? Wah gawat, hilang 500.000 nanti. Walaupun, dengarkan ini, walaupun itu hilang bener, sudah ngurangi penilaian tidak? Kenapa? Karena nggak hati-hati. Nah, itu caranya. Lukas 16 ayat 10 sampai 12 nanti cari. Itu ayat Tuhan menguji kita dengan uang. Saudara, paket itu hanya kita miliki. Nomor 1, kalau kita membaca petunjuk hidupnya, mendengarkan suara gembala, ikuti
aturan-aturannya. 2, kalau kita dikenal oleh dia. Nah, yang ketiga apa? Mereka mengikut aku. Jadi ini paketnya. Kalau 3 hal ini tidak kita lakukan, jangan harap mau doa puasa 40 hari kali 4, mati nanti sudah. Ya, mau doa pagi selama 3 tahun tiap pagi, bukan itu. Paketnya diikuti dulu aturan, sampai akhirnya kita mengikuti dia. Tahu arti kata mengikuti dia? Jadi tidak belok-belok, ikut saja. 28 Yohanes 10. Ini yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain. Paketnya itu dahsyat. Ayo baca sama-sama ayat 28. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, percayalah, di seluruh dunia, dengar, di seluruh dunia sampai hari ini tidak pernah terjadi, baik itu negara besar, baik itu pabrik-pabrik terkenal. Kalau saudara dengar namanya jam tangan, yang muncul merek apa paling hebat? Rolex. Kalau saudara bicara soal mobil, apa yang paling aman? Pasti buatan Jerman, paling aman. Enggak ada saingan di dunia itu. Saya lama tinggal di Jerman, saya tahu prinsip orang Jerman, saya kagum. Perusahaan asuransi yang paling hebat, sebut apa saja. Perusahaan makanan, perusahaan penerbangan, perusahaan farmasi, apa saja. Tidak pernah mereka berani berkata, pasti. Misalnya, inilah satu-satunya perusahaan farmasi di dunia. Semua yang makan obat kami pasti sembuh. Berani nggak ngomong gitu? Lo coba jawab, berani tidak? Inilah satu-satunya perusahaan asuransi di dunia. Sehebat apa asuransi itu perusahaannya? Nggak pernah ada berkata, pasti klaimnya kami bayar. Nggak berani. Karena banyak kasus yang terjadi. Nggak ada perusahaan penerbangan, perusahaan transportasi beriklannya, inilah perusahaan transportasi yang pasti aman, nggak akan ada kecelakaan. Berani tidak? Kenapa tidak? Mengapa dunia tidak ada yang berani berkata pasti? Iya, kenapa? Karena nggak ada jaminan. Maka itu saudara yang rajin baca buku, tunjukkan kepada saya. Saya berani berkata hanya Alkitab ini yang pernah berkata pasti. Bukan mudah-mudahan, pasti. Maka itu kalau kita punya jaminan sehebat ini masih ragu-ragu, goblok kamu dah gitu saja. Masih meragukan Tuhan lagi, terlalu kita. Pasti kamu tidak akan binasa. Wah, ini jaminan yang hebat. Jangan amin dulu, kembali ke persyaratannya. Apa tadi ayat 27? Mendengar dulu, baca aturannya. Apa aturan hidup kita? Alkitab ikuti. Nomor 2, kondisikan hidup kita sedemikian rupa sampai surga mengakui, cukup aku kenal engkau. Kalau saudara sudah dapat pengakuan itu, percayalah, nggak usah doa puasa, nggak usah doa malam, doa pagi, nggak usah. Karena dia kenal. Saudara, ini konsep penting, saudara. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa, bukan. Saya berdoa sampai hari ini. Tapi bukan doa ritual, tapi komunikasi. Ngomong dengan papa, tanya, dia tanya, saya jawab, dia minta, saya beri, saya minta, dia beri. Harus begitu. Maka itu saya tekankan tadi, nggak cuma semua milik Tuhan itu milik kita, lanjutkan. Berarti milik kita pun milik Tuhan. Sering dia minta kepada saya, maaf. Bukan berarti dia minta untuk dia. Enggak, kalau dia minta saya pasti untuk orang lain. Kok nggak amin? Pelit semua berarti. Betul? Kalau dia minta kita bukan untuk dia, untuk yang lain. Karena surga nggak ada duit. Duitnya di ATM kita semua. Maka itu kalau papa perlu berkati orang lain, dia minta kita. Oh, nggak amin lagi. Jangan kenceng-kenceng, marah sekali itu. Itu cara hidup kita. Oke, kembali ke Efesus. Ayat berapa tadi? Sampai lupa saya.
7 sudah atau belum? 8 sekarang ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9. Sebab ia telah menyatakan apanya? Rahasia kehendaknya kepada kita. Apa persyaratan satu-satunya seseorang bisa menyatakan rahasianya kepada orang itu? Bukan sebelum Anda percaya, mengenal. Betul tidak? Kita tidak akan mempercayakan rahasia kepada orang yang kita belum kenal. Maka itu konsep ini penting. Kapan Papa di surga akan mempercayakan? Enggak 1-2 loh saudara, enggak 1-2. Ya, kita baca lagi. Menceritakan kepada kita rahasia kehendaknya. Itu luar biasa. Maka itu yang perlu itu hubungan saudara, bukan ritual. Ritual itu tidak. Karena Papa ingin menyatakan. Siapa masih ingat detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus pisah dengan murid-muridnya? Kalau saudara belum tahu, saya akan buka Yohanes 15, tapi beri tanda Efesus 1. Yohanes 15 ayat 15. Ada firman yang sangat indah, saudara. Coba lihat, jangan lihat saya, lihat tapi di saudara. Yohanes 15 ayat 15. Itu saat yang terakhir sebelum sebentar lagi Tuhan kita ditangkap di Getsemani dan diadili, disalibkan mati. Saat-saat terakhir dia menyampaikan hal yang sangat mengharukan. Dan itu kagum. Dia menyebut kita apanya? Sahabatnya. Kenapa gak nyebut lagi hamba? Lihat kalimat masih ayat 15. Kenapa dia gak nyebut lagi kita hamba? Ayo anak-anak muda. Iya. Sebab aku telah memberitahukan apanya? Segala sesuatu. Oke. Jangan tersinggung ya anak-anak muda. Tapi kalau engkau enggak bertobat, awas. Ketika anak remaja, anak muda pacaran, siapa yang lebih percaya, mamanya atau pacarnya? Ayo gak usah malu-malu, ngaku kamu. Coba jawab. Ketika anak remaja, anak muda jatuh cinta, yang bisa lebih dipercaya pacarnya atau mamanya? Pacarnya. Begitu diri ngomong, jangan ngomong mamaku, jangan ngomong mamaku. Kenapa berani buka rahasia kepada pacarnya? Jawabannya, kenapa bisa lebih berani buka rahasia kepada pacarnya daripada kepada papa mamanya? Nah, seperti itu. Jadilah pacarnya Yesus, dia akan buka rahasia kepada saudara. Kuncungnya kalau ambil. Serius itu saudara. Karena kalau kita sedang jatuh cinta dengan dia, dia akan buka rahasianya kepada kita. Karena dia percaya kita, dia kenal kita. Banyak rahasianya yang dia bukakan kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan dia. Tambahan, Mazmur 25 ayat 14. Coba lihat itu. Mazmur 25 ayat 14. Ini penting sekali dalam hidup kita, saudara. Enggak? Yahweh bagaimana? Yahweh bagaimana bergaul karib dengan siapa? Orang yang takut akan dia. Lalu diapakan? Itu penting. Nah, perjanjiannya diberitahukan. Saya tanya begini, maka itu kalau baca Alkitab minta Roh Kudus memberikan hikmat. Itu rahasia. Kalau saya bukakan ini, saya pasti bingung. Oh iya, kenapa baru tahu sekarang saya? Saya beri pertanyaan. Dalam ayat 14 Mazmur 25, siapa yang mengajak duluan bergaul karib? Dapat lihat lagi Alkitab, saudara. Siapa? Antara kita dengan dia, siapa yang ngajak bergaul karib duluan? Nah, ini kan luar biasa. Bukan dari pihak kita, dari pihak dia. Mau bergaul karib dengan kita. Dalam hubungan antara rakyat dengan pejabat, ya ngomong aja presiden. Nggak mungkin dong presiden kan ngajak kita bergaul karib. Harusnya kita yang mendekati dia, betul? Tapi ternyata papa kita tidak. Dia yang dekati kita. Dia ngajak kita bergaul karib. Itu saya kagum sekali. Sampai akibatnya itu penting. Diberitahukan perjanjiannya. Itu rahasia, saudara. Maka itu saya ulangi. Nilai kekristenan kita bukan pada ritual kebaktian kita. Bukan pada doa pagi, doa malam, doa puasa. Bukan. Sampai pada satu posisi, Papa akan berkata, aku kenal engkau. Itu yang kita tunggu. Nah, kalimat itu akan muncul
bukan karena kita suap dia dengan perbuatan. Betul tidak? Jangan anggap gini, kita semua percaya kok. Saya tahu, cuma saya meyakinkan. Jangan anggap dia akan terpengaruh. Misalnya gini, Tuhan, saya punya teman Tuhan. Dia itu baik loh Tuhan. Rajinnya luar biasa. Kebaktian jam 8, jam 6 sudah datang. Coba Tuhan lihat dia. Kalau dia doa puasa, paling lama. Kalau dia doa paling panjang Tuhan. Tolong dong Tuhan pakai dia Tuhan. Saya tanya, Tuhan terpengaruh gak? Jawab, terpengaruh tidak? Kenapa? Karena semua kegiatan kita bisa sandiwara. Hanya dia yang bisa baca isi hati kita. Maka itu jangan ngajukan apa-apa kepada Tuhan untuk dapat sesuatu. Itu agama, saudara. Dia kalau mau beri, dia mau beri. Itu urusan dia. Nggak bisa kita suap dengan uang kita dan perbuatan kita. Nggak laku semua di hadapan dia. Banyak orang Kristen salah konsep. Maka itu ketika doanya nggak dijawab, kecewa, akhirnya ungkit-ungkit. Tuhan masa lupa 6 tahun saya dirikan gereja itu. Loh, maksudmu? Saya yang susah payah Tuhan. Ingat Tuhan, uang saya sudah berapa yang saya beri untuk gereja. Kalau saya jadi Tuhan, siapa yang nyuruh? Kalau saya jadi Tuhan, saudara, berapa banyak orang Kristen ngungkit-ngungkit, betul nggak? Akan semua yang dia berusaha beri, akan semua perbuatannya. Kalau saya pakai bahasa Betawi, lu kira aku terpengaruh? Enggak. Maka itu sampai pada konsep aku mengenal engkau, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Itu hanya hak dia yang menilainya. Maka itu sampai ini saya juga bingung. Bagaimana caranya Papa bisa mengakui cukup aku kenal engkau. Saya cuma punya kalimat gini. Kondisikan hidup kita sedemikian rupa. Boleh tidak saya ngomong itu? Karena gak ngerti kondisi yang bagaimana. Itu masing-masing kita berbeda. Sampai Papa suatu hari betul-betul cukup. Kalau saya pakai istilah Abraham, cukup Abraham, aku kenal engkau sekarang. Ketika kapan? Ishak diberi waktu diminta. Betul tidak? Ketika Ishak diberikan, maka itu saya ajarkan tadi. Kalau semua milik Tuhan itu milik kita, jangan sampai di situ. Balikkan apa tadi? Berarti semua milik kita juga milik Tuhan. Ketika Yahweh melihat Abraham mempersembahkan Ishak, wih, Papa itu terkejut, saudara. Kalau saya pakai bahasa sehari, cukup Abraham, jangan bunuh anak itu. Aku cuma nguji kamu. Sekarang aku kenal engkau, cukup. Maka itu saudara, sampai Abraham mati, sejak peristiwa Ishak dipersembahkan, Yahweh tidak pernah menguji lagi. Kenapa nggak perlu diuji? Jawabannya, sudah kenal, cukup, aku tahu, cukup. Nah, kondisikan hidup kita sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupanya itu yang tahu cuma masing-masing kita. Amin. Nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Tidak bisa. Ini yang penting dalam hidup kita. Maka itu jadi Kristen jangan cuma dalam gereja saja. Tiap hari. Bagaimana penekanan ini. Aduh, kagum betul saya dengan Papa di surga. Rahasianya diberitahukan. Perjanjiannya diberitahukan. Saya ulang ayat 9 Efesus 1. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Rela lagi. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di mana? Ayo, ditetapkan di mana? Dalam Kristus. Dari semula. Kembali ke ayat 4. Semulanya sejak kapan? Sejak dunia belum jadi. Wah, hebat sekali. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Semuanya di dalam Kristus. Sebagai kepala dari segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Jadi pertanyaannya, saudara, sekarang ini saudara di mana? Ya, jawabannya dalam gedung gereja. Betul. Bukan itu. Kita semua sudah di dalam Kristus atau belum? Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14. Ayat yang ke-15. Ini bagian terakhir, Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu bagaimana? Mengasihi aku. Kalau ya, berarti jawab ada kata jikalau itu artinya masih belum pasti. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan. Nah, ini bedanya dengan agama. Nggak ada kata ritual, nggak ada. Cuma nuruti saja. Domba-dombaku mendengar suaraku. Yang terakhir dia mengikuti aku. Mereka mengikuti aku. Jadi syarat yang nomor satu, bukan nomor satu, satu-satunya. Tanda ciri-ciri khas, apalagi ya tanda. Orang mengasihi Yesus cuma satu, menuruti semua yang dia katakan, yang diajarkan, perintah-perintahnya. Enggak ada kata melayani, enggak. Pelayanan jangan jadi ukuran, sebab mimbar ini bisa jadi panggung sandiwara. Betul tidak? Enggak ada yang tahu. Tadi bagi saya buat apa, saudara mana tahu? Tuhan yang tahu. Maka itu ini bukan di sini ukurannya, dalam hidup sehari-hari. Terus ayat yang ke lompat ya karena waktu, ayat yang ke-20. 20 ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Nah, karena dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19 itu bicara soal mengasihi aku, itu berkali-kali ya. Nanti saudara baca di rumah ya, ayat 15 sampai 19. Semua penekannya mengasihi aku tidak, mengasihi aku tidak. Kalau kamu mengasihi aku mesti begini. Nah, setelah itu dia ngomong ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu kapan? Pada waktu kita mengasihi dia. Ini kuncinya. Tahu apa? Nah, ini rahasianya. Ternyata walaupun ayat ini sudah sering kita dengar khotbah, kita baca berulang-ulang, tapi masih banyak orang Kristen belum ngeh. Orang Jakarta bilang nggak sadar artinya apa. Saya ulangi ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Apa yang kita tahu? Pada waktu kapan? Mengasihi dia. Tahu apa? Tahu hal yang simpel. Semua lihat Alkitab saudara. Tahu apa? 1, bahwa aku di dalam Bapakku. 2, dan kamu di dalam aku. 3, dan aku di dalam kamu. Oke, saya tanya. Berarti kita ada di mana? Coba jawab. Kita ada di mana? Dalam Tuhan, dalam Bapa. Salah semua. Suara nggak teliti baca ini. Ayo kita uraikan satu persatu. Maka itu jangan cuma baca puji Tuhan 4 pasal selesai hari ini. Bukan jumlah pasalnya goblok, tapi ngerti atau tidak. Maka itu banyak orang merasa tertuduh. Tuhan, saya ini tabrakan hari ini, Tuhan ampuni saya. Gara-gara saya cuma baca 4 pasal, janji saya 6 pasal. Loh, kejem betul Tuhan karena kurang 2 pasal tabrakan. Itu konsep yang salah, saudara. Buat Papa kita bukan pasalnya, berapa banyak yang kita baca, itu jadi mantra nanti. Tapi ngerti tidak? Buktinya sudah baca berapa puluh kali saudara ayat ini. Saya tanya di dalam siapa, bingung. Jawabannya betul gini, satu-satu. Yang pertama, siapa di dalam siapa? Siapa di dalam siapa? Yang betul. Coba saya lihat lagi. Siapa dalam siapa yang pertama? Oke. Jadi Yesus ada di mana? Dalam Bapa. Jangan marah-marah, bentuknya kenceng betul. Yang kedua, siapa dalam siapa? Nah, jadi saudara dan saya ada di mana? Nah, salah, dalam Bapa dan dalam Yesus. Oh, telat. Nah, betul tidak saudara? Kan jelas. Jadi kita di mana? Nah, itu baru benar. Maka itu nggak lengkap saudara kalau baca itu. Ini belum selesai karena masih ada yang ketiga. Yang ketiga siapa di dalam siapa? Baca baik-baik. Yang ketiga siapa dalam siapa? Loh, yang ketiga bukan dari awal. Yang ketiga saya tanya, siapa di dalam siapa? Ya ampun, ada bacaannya itu loh, saudara. Siapa dalam siapa yang ketiga? Yesus di dalam
kita. Nah, ini yang saya tanya konklusinya. Berarti kita itu di mana? Susah bener. Jawabannya gini loh. Berarti kita dibungkus luar dan dalam. Telat lagi, tell me semuanya. Kan ini ayat gampang sekali. Nah, saya mulai dulu dua yang pertama. Dengarkan. Siapa ngerti istilah barikade? Apa itu barikade? Barikade. Apa itu? Cepetan. Bukan, barikade itu bukan barisan. Penghalang. Apa? Pertahanan. Makasih. Pertahanan. Oke. Dua yang pertama, kita itu ada di berapa barikade? Siapa dan siapa? Yesus dan Bapa. Dengarkan baik-baik. Kalau ada setan goblok, jangan tertawa dulu sebelum selesai. Kalau ada setan goblok dan setan nekat, berani nggak melewati dua pertahanan ini? Yang betul. Nah, kalau yang goblok aja nggak berani, yang pintar lebih nggak berani. Katakan amin cepat. Kenapa yang pintar lebih nggak berani? Karena bisa mikir. Yang goblok nggak bisa mikir aja takut. Nah, itu logika anak-anak. Firman itu luar biasa. Jadi kata di dalam Kristus itu dahsyat. Nah, sekarang belum selesai. Ternyata siapa yang di dalam kita? Yesus. Nah, kalau ada setan goblok misalnya sempat melompati misalnya, begitu dia tangkap kita setan itu, dia makan kita, pasti muntah. Sebab Yesus ikut kemakan. Loh, betul tidak? Yesus ikut kemakan. Kenapa Yesus ikut kemakan? Karena dia di dalam kita. Nah, jangan sekolah teologi, malah goblok saudara. Ini gak ada sekolah teologi. Karena saya ketemu banyak sarjana teologi, gak pernah tahu ada seperti ini. Bukan saya sombong, hanya logika anak-anak bisa membuat Alkitab jadi gampang dimengerti. Bayangkan di dalam Kristus, itu dampaknya itu luar biasa. Maka itu kalau sampai ada orang Kristen masih sering ketakutan, khawatir hidup dan sebagainya, bahwa saudara belum ada di dalam firman ini. Betul tidak? Kalau kita sudah di dalam firman itu, apalagi kita takutkan. Yesus kita luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa. Kembali ke Efesus 1 dan saya selesai. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-10. Ayat 11. Terakhir ya. Aku katakan apa? Di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari kapan? Semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12